Sudah Bu, ini sudah ada Bu. Iya Bu, sudah mulai Bu, bisa. Oke, ada tanda recordnya. Kita mulai ya Bu Diah ya. Ya, siap Bu Arlita. Selamat siang Bu Diah. Selamat siang Bu Arlita. Bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Arlita. Bagaimana Bu Arlita kabarnya sendiri ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Seneng ini saya kemarin ditelepon sama Bu Diah, terus hari ini pengen ngajak ngobrol itu udah lama nggak, lumayan lama ya Bu ya. Kita nggak ngobrol Iya bareng betul gitu. Bu Arlita. Oke, sudah lama waktu yang kita ingin bertemu namun belum bisa laksana ya Bu Arlita ya. Betul Bu. Nah, apa ini Bu yang mau kita obrolin siang ini nih Bu? Ini ada sedikit yang ingin saya curahkan hati saya pada Bu Arlita pada siang hari ini. Hati saya itu galau Bu Arlita, banyak ya anak-anak Bu di sekolah itu, di kelas saya terutama, membuat gelisah hati saya. Menjadi saya sebagai pendidik ini harus semangat maju terus untuk anak-anak semuanya. Betul Ibu. Ini kalau saya tangkap ini Bu Diah baru galau gitu ya, baru gelisah memikirkan anak-anak. Ini ya guru, kalau saya guru yang ini Bu Diah itu memperhatikan anak-anak itu, berarti benar-benar memikir sampai membuat galau, itu berarti ada sesuatu yang dipikirkan. Betul Bu Kenapa Arlita. ini Bu kok galau ini Bu? Tentang apa ini Bu galaunya? Kegalauan hati saya ini ya anak-anak ini Bu, dari transisi kelas 2 kemarin naik ke kelas 3, sekarang berbeda suasana, berbeda guru, itu menjadikan mereka fokus untuk belajar itu terpecah Bu. Mereka beradaptasi lagi dengan kelas yang baru, kondisi sekolah kelas yang baru. Yang kemarin kelas 2 notabene memang banyak bermain, sekarang ke kelas 3 Betul. ya harus lebih fokus lagi ya Bu dalam belajar, seperti itu. Fokusnya itu masih terpecah kemana-mana. Hal-hal kecil menjadikan semuanya pecah fokus. Jadi saya harus untuk anak-anak. Nah, oke, baik Bu. Saya tangkap ini Bu Diah ini baru galau karena fokusnya, konsentrasinya anak itu mudah terpecah gitu ya Bu ya, kalau waktu pembelajaran di kelas begitu Bu ya. Betul Bu. Nah, kira-kira Bu, siang ini kita pengen dapat apa sih Bu dari obrolan kita nanti? Bu Diah pengen dapat apa ini Bu? Kita pengen capai apa yang siang ini kita omongin? Pastinya saya ingin mencurahkan hati. Iya betul Mbak Lita, saya ingin curahkan hati saya yang ada kegalauan ini lepas. Saya ingin ada yang mendengarkan kegelisahan saya, dan saya juga nanti semoga mampu setelah curhat bersama Bu Alita menggali usaha apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan fokus peserta didik saya nanti ke depan, seperti itu Bu Alita. Oke Bu Diah, berarti harapannya setelah kita ngobrol nanti ini ya Bu, Bu Diah punya strategi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konsentrasinya anak gitu ya Bu di kelas gitu. Baik Bu Diah. Halo Bu Diah. Iya Bu Alita. Punya sinyalnya kurang begitu bagus ya Bu ya. Oke. Iya Bu. Bu Diah. Ya betul sekali. Oke, nggak apa-apa, tapi tidak merusak ini ya Bu ke keseruan kita ngobrol siang ini ya Bu ya. Nah, kita lanjutkan. Iya betul Bu Alita. Kalau menurut Bu Diah sendiri gitu ya, kalau anak-anak kurang fokus, kurang konsentrasi itu tadi kan anak-anak banyak yang ngomong sendiri ketika gurunya menjelaskan seperti itu. Nah,
Kira-kira harapannya Budia tuh seperti apa sih anak-anak, indikatornya anak-anak fokus, konsentrasi itu kondisinya seperti apa suasananya di kelas itu, Bu? Ya, ketika mereka fokus itu dalam belajar, mendengarkan betul-betul dengan hati dan pikirannya, fokus pada kegiatan yang saya laksanakan saat KBM seperti itu, Bu. Jadi tidak terpecah dengan asik ngobrol dengan temannya itu, Bu Alita. Misalnya tanya jawab ini, Bu Alita. Ketika ditanya, mereka tanya, tadi apa Bu soalnya? Lah, tadi tidak dengar Bu Guru beritanya jawab. Saya harapan tuh mereka aktif tanya jawab, mendengarkan pertanyaan dengan fokus, menjawab betul-betul, mereka sungguh-sungguh seperti itu sih Bu Ali. Diskusi itu kesempatan yang bagus untuk mereka menggali potensi, bermusyawarah, bertukar pendapat, malah jadi ajang cerita ke sana kemari. Anak-anak ini masih belum bisa memanfaatkan betul bagaimana sikap dan kesempatan berdiskusi itu, Bu Alita. Oke, baik. Jadi harapannya Bu nanti ke depannya anak-anak itu bisa diajak diskusi, ketika ditanya itu juga menjawab, lalu ketika diberi pertanyaan bukan malah kembali bertanya gitu ya, artinya belum konsentrasi Iya. gitu ya Bu ya. Nah, kalau selama ini Bu, selama ini yang mungkin Bu dia lakukan ketika menghadapi anak-anak yang fokusnya, konsentrasinya buyar gitu, biasanya apa Bu yang dilakukan Bu? Saya itu sudah berusaha, Bu. Di awal pembelajaran saya berusaha menerapkan kesiapan belajar. Yang pertama, Bu, kesiapan belajar Iya. mereka, bagaimana isi hati mereka itu sudah sesuai dengan yang kita terima waktu pembelajaran KSE. Kesiapan belajar, mengetahui isi hati mereka sesuai emoji, sudah saya terapkan di awal pembelajaran. Kemudian saya memakai KSE-nya itu sudah stop, pakai metode stop untuk fokus sejenak, berhenti dari semua kegiatan. Kemudian saya juga menggunakan tepuk-tepuk konsentrasi, Bu. Itu anak-anak juga suka kalau pas itu semangat. Mereka Oke, bisa mengikuti. Nah, juga ketika berdoa itu saya juga sudah menggunakan berdoa secara Islami dengan berdoa yang panjang, lumayan panjang agar mereka tuh fokus, tenang, bisa berdoa seperti itu. Mayoritas kelas saya agama Muslim semua, Bu. Jadi saya gunakan itu agar mereka beberapa saat tuh bisa fokus. Namun berjalan ke sini, Bu, nanti beberapa waktu kegiatan lagi ketika suruh diskusi atau tanya jawab mulai rame lagi, Bu Alita. Sudah lagi ngobrol sana sini, entah apa yang diobrolkan. Ada saja. iya betul sekali Bu. Nah, wah kalau saya dengar ini luar biasa sekali loh ini Bu dia sudah banyak sekali ya yang diterapkannya mulai dari tadi tepuk, lalu ada teknik stop, terus ada berdoa begitu ya itu kan banyak cara gitu ya yang Ibu terapkan berkaitan dengan KSE yang sudah dipelajari ya Bu ya. Dan waktu menerapkan itu anak-anak juga fokus begitu ya Bu ya. Tapi nanti di tengah perjalanan pembelajaran nanti uh, anak-anak biar lagi betul kalau saya tangkap tadi ada apa yang jatuh jadi masalah anak-anak jadi ngobrolin hal lain gitu. Nah menurut Bu Dia nih ketika terjadi hambatan-hambatan itu tadi kan kalau saya bilang ini hambatan gitu ya hambatan waktu pembelajaran ada anak-anak ngobrolkan hal lain ada alat tulis yang jatuh ini kira-kira supaya fokusnya anak di tengah pembelajaran itu bisa kembali lagi Bu itu ada enggak ini Bu, mungkin penerapan KSE juga kali atau yang lainnya mungkin yang bisa dilakukan di kelas Bu? Betul, Bu Arlita, ini saya coba untuk mengembalikan fokus anak-anak ke pembelajaran lagi. Itu juga saya terapkan KSE di tengah-tengah pembelajaran lagi, Bu Arlita. Jadi pakai tepuk-tepuk lagi biar mereka fokus kembali ke pembelajaran. Jadi
apa ya, mereka yang tadinya gaduh Bu di kelas, diskusinya kurang terarah, kemudian saya berikan tepuk atau dengan pemberian KSE dengan stop sebentar lagi. Saya juga menerapkan itu di tengah pembelajaran agar mereka lebih fokus lagi dalam melanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, baik Bu Dia. Kalau tadi di awal Ibu ini menyampaikan KSE, biasanya di awal pembelajaran gitu ya Bu ya, nanti Bu Dia ini punya Betul rencana Bu. nih, mau menerapkan KSE-nya di tengah-tengah juga gitu ya, bukan hanya di awal gitu ya, tapi juga di Ya, tengah. Supaya anak-anak ketika fokusnya mereka buyar bisa kembali lagi nih, gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira persiapannya apa ini Bu untuk menerapkan KSE itu Bu? Nanti yang ini Bu Dia bisa susun dulu, rencanakan gitu apa yang perlu dipersiapkan Bu? betul Bu Arlita. Ini saya merencanakan berbagai cara agar mereka KSE-nya bisa diterima, diterapkan dengan maksimal. Ini tentu saja saya persiapkan adalah metode yang berganti-ganti, misalnya emoticon hari ini, kemudian besok ada tepuk, kemudian ice breaking, seperti itu mereka agar bervariasi dalam penerapan KSE ini, mereka bisa fokus untuk pembelajaran berikutnya. Oke, baik Bu. Ini saya dengar tadi ada ice breaking juga ya Bu ya, ada emoticon. Jadi Iya betul Bu. kalau bisa berganti-ganti gitu ya Bu KSE-nya, jadi anak-anak itu Iya Bu Anita. nggak jenuh, nggak bosan gitu. Saya ini malah jadi pengen jadi muridnya Bu Dia ini, kayaknya seru di kelasnya Bu Oh Dia ini boleh ya. Bu Anita, boleh. Menyenangkan ya Bu ya. Boleh. Oke Bu. Bisa betul. Wow. Eh, nah, tadi Ibu sudah membuat rencananya, lalu kira-kira Bu, kalau nanti Ibu sudah menyusun, oh ini metodenya ini nih yang mau saya siapkan, ada speaking, EMOT, lalu dan kegiatan yang menarik lainnya gitu, mau diterapkan kapan ini Bu rencananya Bu? Segera mungkin Bu Alita, 1 minggu yang akan datang ini saya sekarang sudah mempersiapkannya dan menyusun rencana untuk bulan September ini nanti saya akan terapkan betul mereka fokus pada pembelajaran yang notabene ini Bu, nanti kita bulan September sudah mulai TS dan anak benar-benar fokus dalam belajar untuk mencapai tujuan yang maksimal. Baik Bu Dia, wow ini wah saya nggak sabar loh Bu nanti Bu dengar ceritanya Bu Dia nanti kalau udah menerapkan ini kira-kira Iya, gimana betul, Bu responnya Arita. anak-anak di kelas gitu waktu pembelajaran. Cerita lagi ya Bu ya ini ya nanti ya Bu ya, saya penasaran ini kelanjutannya seperti apa begitu. Nah Bu Dia nggak terasa loh Bu ini kita sudah ngobrol beberapa lama ini. Nah perasaannya Bu Dia gimana dari tadi kita awal ngobrol dengan setelah kita ngobrol ini tadi ada yang berbeda enggak Bu? Atau ada hal-hal yang mungkin Bu Dia temukan selama kita ngobrol ini tadi? Ya, Bu. Ini ada banyak sekali perasaan yang saya rasakan dan pikiran juga yang lebih plong, lebih lepas, Bu. Ini hati menjadi tidak galau, pikiran juga lepas, berpikir untuk merencanakan semua ke depan untuk pembelajaran nanti ke depan seperti itu Bu. Ini hati saya lega Bu, sudah pikir hatinya gembira, tidak seperti awal tadi galau memikirkan anak-anak kegelisahan. Nah ini sudah, oh aku harus seperti ini aku harus membuka diri, harus mencari inovasi yang baru untuk anak lebih fokus lagi seperti itu Arlita. Oke, baik Bu. Wow, luar biasa Bu. Saya belajar juga loh ini dari Bu Dia loh. Jadi ternyata ini ya Bu ya, dengan membuka diri kita mau berinovasi gitu ya Bu ya. Pokoknya semuanya kembali lagi ke anak itu, untuk anak-anak kita ya Bu ya. Wow, luar biasa. Jadi tadi yang mulai Bu Dia galau, ini sudah mulai, oh tahu sih yang mau direncanain ini, yang mau dilakukan ke depannya seperti ini. Terima kasih loh Bu Dia sudah mau ngobrol dengan saya.
saya juga belajar gitu ya Bu ya, pentingnya membuka diri gitu Bu. Nanti kita sambung lagi Bu ceritanya Bu di lain kesempatan Bu. Kalau Bu Dia udah nerapkan, nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya, kita rencanakan lagi ya Bu ya, untuk ngobrol Siap Bu menyambung ini Bu, Alita, kalau dengan senang hati. udah diterapkan. Terima kasih loh Bu, siang ini jadi dapat inspirasi saya. Terima kasih banyak Bu Alita, ini sudah melegakan hati saya, pikiran saya jadi terbuka. Saya enjoy saat belajar, saat pembelajaran. Ini benar sekali, ketika kita mengajar juga kita harus seperti anak. Kita harus bahagia Bu Alita. Jadi Iya, betul. Bahagia ya Bu ya kuncinya ya Bu semuanya ya. bisa kita terima. Oke Bu Betul Bu Dia, Alita. alhamdulillah Terima Bu. kasih, perjumpaan hari ini sangat luar biasa. Sangat melegakan hati. Sampai jumpa untuk kesempatan yang akan datang. Terima kasih Bu Alita. Ya Bu, Sampai jumpa. saya tunggu ini Bu nanti teleponnya dari Bu Dia. Baik Bu Dia, terima kasih. Kita bisa terlihat lagi. Iya Bu Alita. Ya. Selamat siang. Siang Bu Alita. Pas Bu kayaknya Alita, 15 tadi menit ya maaf Bu ya. ada yang saya ini apa? Jeda. Saya tuh bagus ya Bu hasilnya. Ya itu Bu, sinyalnya putus-putus ya Bu ya. Ya betul Bu, ini sepertinya kurang bersahabat ya Bu. Ada kemarin lancar ya Bu ya. Ya, ini Bu Alita mau sekarang apa istirahat dulu? Boleh Bu. Boleh Bu, langsung nggak apa-apa Bu. Tak minum dulu. Minum dulu. Baik, monggo Bu Dia. Yuk, siap Bu ya. Semangat Bu Alita. Semangat. Selamat siang Bu Alita. Selamat siang Bu Dia. Alhamdulillah bisa berjumpa di kesempatan yang sudah kita nantikan ya Bu. Sudah lama kontak namun belum bisa berjumpa. Akhirnya siang hari ini kita bisa berjumpa. Bagaimana kabarnya Bu Alita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Walaupun dengan berbagai kesibukan yang ada ya Bu ya, ini pikirannya baru kemana-mana ini Bu. Makanya ini saya telepon Bu Dia, ini pengen ngobrol sama Bu Dia saya itu. Betul Bu. Kemana-mananya kemana ini Bu Alita? Jalan-jalan atau pengen curhat ini Bu. Jadi perasaan hati Bu Alita? Ini Bu, minggu-minggu ini tuh benar-benar minggu-minggu yang sibuk Bu buat saya itu. Jadi kan ini saya ikut CGP ini dengan tugas-tugas yang memang harus saya lakukan, gitu saya kerjakan. Di samping saya juga tugas saya yang utama ngajar anak-anak di kelas. Di sekolah itu saya juga punya tugas-tugas tambahan lain seperti melatih lomba itu bukan hanya 1-2 lomba gitu ya Bu ya, tapi bareng-bareng begitu Bu. Jadi saya itu pengennya ya semuanya bisa saya lakukan, bisa saya kerjakan gitu. Bahkan termasuk di rumah pun juga mungkin Ibu dia juga merasakannya sebagai seorang ibu yang bekerja dan juga ibu yang harus mengurusi suami, anak itu kadang-kadang itu gini Bu, apa ya, waktu kayak 24 jam itu seperti kurang gitu loh Bu. Ada aja yang ini kok belum selesai gitu tugasnya, begitu Bu. Jadi
galau saya Bu, ya pikirannya tuh aduh mana yang saya kerjakan lebih dulu itu loh Bu, bingung saya Bu. Betul Bu Arlita, kita masih banyak sekali kegiatan yang sehari 24 jam itu masih terasa kurang seperti itu ya. Iya Bu. Namun Bu Arlita di sini berjumpa dengan saya pastinya ingin apa ya? Memiliki tujuan ini. Apa kira-kira tujuan kita ngobrol pada siang hari ini Bu Arlita? Saya pengen ngobrol sama Bu Dia itu saya pengen gimana ya Bu dengan segala kesibukan yang ada itu saya bisa mengerjakan itu tepat waktu, nggak ada yang tertinggal, nggak ada yang terlewat, nggak ada yang dikorbankan, pokoknya semuanya bisa saya kerjakan dengan ya waktu yang saya punya itu Bu. Itu harapannya seperti itu Bu. Wow, sungguh luar biasa ini Bu Alita semangatnya untuk menyelesaikan semua tugas tepat waktu dan semuanya bisa dikerjakan. Luar biasa Bu, salut Bu Arlita yang setiap hari mengajar, kemudian sebagai ibu, okay, sebagai istri juga luar biasa. Semangat Bu Arlita. Iya Bu, Rencananya selalu semangat. semangat. Rencananya apa ini kira-kira Bu Arlita untuk menggapai semua yang ingin dicapai, menyelesaikan semua kegiatannya setiap hari ini apa Bu Arlita? Mungkin gini Bu, selama ini saya berusaha ini ya Bu, membuat list gitu ya Bu, kayak daftar oh 1 minggu ini tuh yang harus saya kerjakan gitu ya, apa saja gitu Bu. Saya buat listnya, daftarnya, terus deadline-nya begitu Bu. Cuman kadang itu ketika saya sudah bikin daftar ini tahu-tahu ada aja gitu ya. Kadang kegiatan ya nggak terencana gitu Bu. Jadi kadang dapat tugas dari kepala sekolah ini suruh ini itu yang mendadak gitu loh Bu. Jadi yang awalnya waktunya ini buat ngerjakan tugas yang tadi itu jadi kedistrak sama tugas yang baru gitu. Padahal saya itu kadang kalau sudah ngerjain satu tugas tuh fokus saya di situ. Nah, jadi yang awalnya harus saya selesaikan tuh ketinggal gitu loh. Oh iya, belum diselesaikan yang ini gara-gara ada yang baru itu loh Bu. Itu kadang saya masih masih bingung gitu loh Bu. Gimana nih ya biar yang kalau saya ngerjakan yang baru itu yang awal mula direncanakan tuh nggak ketinggalan gitu Bu. Nggak saya lupakan gitu loh Bu. Luar biasa, Bu Alita. Jadi ini ada kegiatan yang terkadang di luar kendali kita, di luar rencana kita ya Bu Alita ya. Iya. Nah, di situ betul Bu. menjadikan hambatan untuk panjenengan Bu Alita menyelesaikan tugas yang seharusnya sudah di list hari itu, namun ada kegiatan lain jadi tidak bisa terselesaikan seperti itu Bu Alita. Hambatan ini untuk Iya, betul Bu. mengurangi hambatan-hambatan itu agar tidak jadi bagaimana Bu Arlita? Bagaimana ya Bu ya? Mungkin gini Bu, mungkin saya bisa mengubah yang tadi daftar yang sudah saya buat tadi ya Bu ya, list yang saya buat tadi yang mungkin untuk 1 minggu begitu ya, ketika ada kegiatan yang baru yang mendadak mungkin mau nggak mau saya harus memasukkan juga gitu ya. Jadi kayak membuat list yang baru, merevisi, menambahkan itu dalam dalam list saya gitu karena itu walaupun mendadak tuh kadang kan sifatnya harus segera gitu ya Bu ya. Jadi tetap harus dikerjakan otomatis ya sudah mungkin bisa saya masukkan ke dalam list itu Bu. Dan juga berkaitan dengan waktu ya. Kalau selama ini kan mungkin saya hanya sekedar mingguan, oh ini hari Senin, Selasa ini saya ngerjain apa. Terus untuk waktunya itu belum begitu mendetail ya Bu ya, kayak jam ini, jam segini, targetnya apa gitu. Mungkin bisa bikin kayak jurnal gitu semacam yang mau kita lakukan di jam-jam ini itu apa saja. Jadi ketika ada yang mendadak itu menyesuaikan termasuk waktunya, pelaksanaan pengerjaannya itu mungkin ya Bu ya, bisa saya buat seperti itu biar nggak ada yang kelewat juga gitu. Kalau perlu bikin ini ya Bu ya, pakai kertas
take note itu ya Bu, yang ditempel gitu ya. Jadi kadang kalau di buku kan kalau nggak buka lupa, saya itu orangnya pelupa Bu. Bisa saya tempel gitu ya Bu ya di meja kerja saya gitu ya Bu ya. Mungkin itu Bu. Luar biasa sekali Bu Alita, ini sudah dibuatkan jurnal yang awalnya mingguan, kemudian ini dikerucutkan lagi menjadi harian, dan nanti akan diberi deadline hari jam pengerjaannya juga. Luar biasa, ini detail sekali rencana yang dibuat oleh Bu Arlita. Sudah super sekali ini Bu Arlita, luar biasa. Saya juga bisa nih ATM apa yang sudah direncanakan Bu Arlita untuk saya juga, agar benar tadi tepat waktu dalam mengerjakan Bu Arlita. Semoga hambatan-hambatan itu bisa terselesaikan. Dan ini Iya Bu. kira-kira iya. Kira-kira perubahan yang Bu Alita ingin rasakan apa nanti Bu ketika sudah membuat jurnal yang luar biasa itu tadi, panjenengan nanti bagaimana untuk selanjutnya? Mungkin ini bisa saya mulai di minggu depan ya Bu ya. Mungkin di minggu-minggu ini kan ada berbagai kegiatan yang kayaknya deadline-nya minggu depan itu yang paling banyak ya Bu ya. Mungkin saya nanti cobalah lagi membuat list itu yang lebih detail, jadi bukan hanya kegiatan yang saya lakukan termasuk waktu pengerjaannya tadi. Dan mungkin minggu depan ini saya terapkan mungkin ya Bu ya, mulai membuat ini apa kayak skala prioritas yang saya kerjakan dulu itu loh Bu. Itu minggu depan bisa mungkin Bu saya kerjakan ini Bu, setelah bikin draftnya listnya itu Bu. Luar biasa, nanti semoga lancar minggu depan semuanya schedule terlaksanakan Bu Arlita sesuai jadwal. Iya, luar biasa sekali Bu Arlita. Kemudian bagaimana ini perasaan Bu Arlita sharing ngobrol bareng sampai sejenak bersama kita hati ke hati nih Bu Arlita. Bagaimanakah hati Bu Arlita saat ini? Merasa ada pencerahan Bu. Yang tadi di awalnya saya tuh bingung ini saya mau ngerjain mana dulu, bisa enggak gitu, kayak saya merasa pesimis gitu ya Bu ya. Tapi setelah ngobrol dengan dia ini jadi saya dapat ide, kan awalnya kan saya sudah merasa saya udah bikin ini loh listnya ini, tapi kok masih belum, kayaknya masih kerja itu kayak kebut-kebutan gitu ya Bu ya. Tapi ini tadi saya dapat ide untuk membuat jurnal yang lebih rinci gitu ya Bu ya. Jadi termasuk waktu pengerjaannya, deadline-nya, tanggal-tanggalnya itu, jadi bikin skala prioritas tuh jadi lebih ngerti lah. Oh yang mau saya kerjakan dulu yang mana, kapan pengerjaannya. Ini seperti itu Bu. Jadi udah ada bayangan yang mau saya kerjakan gitu loh Bu. Kalau tadi tuh kayak semuanya tuh ada di pikiran saya, tapi saya masih bingung gitu ya, mau mana dulu gitu Bu. Benar-benar sangat membantu loh Bu ya ini saya obrolan siang ini. Terima kasih loh Bu. Sama-sama Bu Alita, saya juga banyak belajar ini dari Bu Alita, bisa TM juga seperti apa jurnal skala prioritas yang harus kita utamakan ya Bu, sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai istri. Nah ini Bu Alita the best nih, bisa buat contoh saya nanti ketika bertemu lagi, nanti saya pasti penasaran sekali apakah hasil ingin cerita lagi bagaimana Bu Arlita dalam melaksanakan jurnal hariannya ini, dan bisa saya nanti tukar ini Bu file pastinya nggih untuk jurnal hariannya. Siap Bu. Nanti Siap kita ATM nanti. ya. Nanti kaling-kaling lagi ya Bu ya. Nanti kita ini ya Bu Iya ya, Bu ngobrol Arlita. lagi lanjutan dari ini ya Bu ya. Saya juga Iya sangat pastinya menunggu ini. ditunggu. Pasti ditunggu kabar baiknya Bu Arlita. Pasti kita bisa bertemu lagi, yakin kita bisa mencurahkan isi hati kita, kegalauan kita, agar semuanya bisa kembali seperti semula ya Bu. Jika hati pikiran kita tidak fokus, itu gelisah seperti itu, sudah
mau ngapain aja sudah ndak enak, Bu. Betul, Bu, betul. Jadi KSE-nya nggak cuma buat murid ya, buat diri kita dulu Betul, gitu ya, Bu ya. benar Bu, Ya ampun memang ya. betul KSE itu banyak manfaatnya ya Bu. Buat Iya, kita saja kalau mau mengajar itu memang harus tenang hatinya, fokus pikirannya. Yang disiapkan tuh tidak hanya muridnya yang di KSE, Bu gurunya perlu di KSI semua ya Bu. setuju sekali Bu Dia. Jadi Baik Bu kayaknya Dia. pagi-pagi gitu perlu briefing sebentar gitu ya Bu. Jadi sambil kita mempersiapkan diri, pikiran, hati itu juga harus bahagia, happy dulu. Sudah, Betul. nanti ini sampai lama Bu. Kita eh, obrolan ini sangat bermanfaat Bu buat kita. Ini pasti memberikan warna tersendiri untuk kita ya. Betul Bu Untuk Dia. ini kita akhiri dulu, semoga kita ada kesempatan yang akan datang bisa mencurahkan hati lagi bersama-sama untuk anak-anak didik, apa untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Sangat senang ini ngobrol bersama Bu Arlita. Siap Bu. Terima kasih Bu Dia untuk waktunya. Sehat selalu. Selamat siang Terima Ibu. kasih Bu. Terima kasih Bu Alita, terima kasih waktunya di kesibukan yang beragam menyempatkan waktu ini ngobrol bersama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan kesempatan berikutnya. Tunggu kabar baiknya, pasti sehat selalu untuk Siap Bu. keluarga. Siap, siap. Terima kasih. Ini di stop dulu ya Bu Iya, ya? stop dulu Bu. Bisa stop ya?